Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Nasib baik kurang berpihak kepada Yann Sommer, kiper asal Swiss yang harus menepi akibat cedera pada tulang ibu jari tangan kanannya. Namun ini akan menjadi momen Josep Martinez untuk membuktikan bahwa investasi klub untuk dirinya di bursa transfer musim panas bukanlah kesalahan. Kesempatan ini juga bisa menjadi jawaban atas rumor ketertarikan Nerazzurri terhadap Gianluigi Donnarumma. Meskipun sebagian besar hanya spekulasi, isu tersebut tentu bisa mengusik ketenangan kiper muda itu di Inter. Dari Genoa ke Inter dan kembali menghadapi Genoa, debut Martinez di Serie A untuk Nerazzurri akan terjadi dalam laga melawan mantan timnya. Sebuah pertandingan yang mungkin hanya sementara dalam perjalanannya, tetapi tetap penting, terutama sebagai persiapan menjelang duel besar melawan Napoli, asuhan Antonio Conte dalam perebutan Scudetto. Martinez sudah pernah mencicipi atmosfer San Siro saat tampil di Coppa Italia melawan Udinese, sebuah laga yang berakhir dengan clean sheet dan penyelamatan gemilang di menit akhir, membuktikan kualitasnya yang sudah terlihat sejak di Ferraris. Musim lalu bersama Grifon, ia menunjukkan kehebatannya bukan hanya dalam refleks dan penyelamatan di bawah Mister, tetapi juga dalam aspek kepemimpinan dan ketenangan. Kini, tantangan lebih besar menantinya, bermain di Stadion Diego Armando Maradona melawan Napoli, dan yang lebih berat lagi, menghadapi babak 16 besar Liga Champions sebagai benteng terakhir Inter. Serangkaian ujian yang akan dimulai minggu dini hari nanti saat ini menghadapi klub masa lalunya demi menulis masa depannya. Lautaro Martinez menantikan laga melawan Genoa dengan harapan bisa kembali mencetak gol setelah beberapa pertandingan terakhir tanpa torehan. Menurut data Opta, Rossoblu adalah satu-satunya tim yang pernah dihadapi Toro selama setidaknya 90 menit di Serie A tanpa berhasil ia bobol. Kapten Nerazzurri ini juga hanya selangkah lagi mencapai 10 gol di Liga musim ini. Jika berhasil, ia akan menjadi pemain asing pertama dalam sejarah Inter yang mencetak 2 digit gol dalam 6 musim berbeda di Serie A. Laga melawan Genoa membawa kenangan manis bagi dua gelandang Inter. Grifon adalah tim yang menjadi saksi gol pertama Hakan Calhanoglu di Serie A untuk Inter, gol yang tercipta dalam kemenangan gemilang 4-0 pada tahun 2021 yang menandai awal musim. Dalam pertandingan itu, gelandang asal Turki tersebut juga mencatatkan 1 assist. Bukan hanya Calhanoglu, Piotr Zielinski juga memiliki kenangan spesial menghadapi Rossoblu. Gol pertamanya di Italia tercipta saat melawan Genoa pada 24 Oktober 2015. Ketika ia masih berseragam Empoli, kini mantan pemain Napoli itu hanya tinggal selangkah lagi mencapai 50 assist di Serie A dengan saat ini telah mengoleksi 49. Bursa transfer Inter Milan tengah bersiap menyongsong musim panas dengan menjadi salah satu pemain utama di pasar transfer. OEK3, seperti yang dilansir oleh Tuttosport hari ini, siap menggelontorkan dana sekitar 100 juta euro untuk memperkuat tim. Nama-nama pemain kelas atas pun mulai bermunculan. Di lini depan, Santiago Castro dari Bologna menjadi incaran dengan nilai transfer sekitar 25 hingga 30 juta euro.
Sam Beukema yang juga bermain di Bologna masuk dalam radar Inter sebagai calon pengganti Francesco Acerbi. Selain Beukema, ada pula nama-nama lain seperti Gila dari Lazio dan Hen dari Atalanta yang masuk dalam daftar incaran Marotta. Di lini tengah, Inter terus memantau perkembangan Samuel Ricci dari Torino, namun mereka harus bersaing dengan AC Milan untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Sementara itu, impian terbesar klub saat ini adalah Nico Paz dari Como. Inter berharap Real Madrid tidak mengaktifkan klausul pembelian kembali sang pemain. Javier Zanetti yang merupakan sahabat dekat keluarga Paz yakin bahwa akan lebih mudah bernegosiasi dengan klub Spanyol daripada klub asal Lombardia tersebut. Di sisi lain, masa depan Davide Fratesi masih belum jelas. Penjualan sang gelandang dapat membantu Inter untuk mendapatkan pemain-pemain yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut adalah penjelasan singkat dari surat kabar Piet Montese mengenai rencana OEK3 di bulan Juni mendatang. OEK3 telah memberikan instruksi yang jelas kepada para manajemen klub yang telah dijalankan oleh Marotta, Ausilio, dan Bacin selama berbulan-bulan. Intinya adalah meremajakan tim dan mengurangi beban gaji tim. Kedua hal ini berjalan seiring karena pemain muda atau pemain di bawah usia 25 tahun yang berasal dari tim non-level atas biasanya tidak memiliki permintaan gaji yang sama dengan pemain siapakah yang direkrut dari klub-klub papan atas atau pemain yang berstatus bebas transfer di atas usia 30 tahun. Bek tengah Inter Stefan De Vrij mengakui bahwa timnya kini memiliki tanggung jawab lebih besar di Liga Champions setelah tersingkirnya tim-tim Italia lainnya. Namun ia tetap antusias menantikan lawan mereka di babak 16 besar. Inter sudah memastikan tempat di babak 16 besar berkat posisi mereka di 8 besar fase Liga awal, sehingga mereka terhindar dari babak playoff yang menjadi akhir perjalanan bagi Juventus, Atalanta, dan AC Milan. Kami tahu bahwa sekarang kami memiliki tanggung jawab lebih besar setelah tersingkirnya tim-tim Italia lainnya dari Liga Champions. Saya benar-benar menyesal atas eliminasi mereka, kata De Vrij dalam wawancara dengan Tutto Mercato Web saat menghadapi sebuah acara. Pada undian babak 16 besar yang akan digelar Jumat nanti, Inter dipastikan akan berhadapan dengan salah satu dari dua tim Belanda, Feyenoord atau PSV Eindhoven, yang sebelumnya menyingkirkan Milan dan Juventus. Secara pribadi, saya senang menghadapi tim Belanda. Baik PSV maupun Feyenoord adalah tim yang sangat kuat, ujar bek berusia 33 tahun itu. De Vrij sendiri merupakan jebolan Akademi Feyenoord sebelum pindah ke Italia pada 2014 untuk bergabung dengan Lazio. Kemudian pada 2018 ia melanjutkan karirnya di Serie A bersama Inter Milan. Napoli menghadapi kemungkinan pengurangan poin dalam perburuan gelar Serie A musim ini. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, ancaman ini muncul akibat penyelidikan terkait dugaan pencatatan keuangan klub yang dianggap tidak benar. Menurut sumber ini, pengurangan poin adalah kemungkinan yang paling akhir seperti yang dialami Juventus beberapa musim lalu yang kehilangan 10 poin akibat manipulasi laporan keuangan. Jika proses hukum ini rampung sebelum akhir April, hukuman pengurangan poin akan berlaku untuk musim ini yang bisa berdampak besar pada persaingan gelar Serie A. Saat ini, Napoli memimpin klasemen dengan keunggulan 2 poin atas juara bertahan Inter dalam persaingan gelar yang sangat ketat. Perkembangan kasus ini akan menjadi sorotan utama dalam beberapa pekan ke depan, mengingat dampaknya yang bisa mengguncang persaingan Serie A musim ini.